Pernahkah kalian membayangkan apa jadinya ketika raja-raja Eropa saling bantai demi supremasi, sementara hantu Diego Maradona dan dendam sejarah kembali bangkit dari kubur di tanah Amerika? Selamat datang di medan perang paling brutal, paling berdarah, dan paling romantis sepanjang sejarah sepak bola modern, semifinal Piala Dunia 2026. Tanggal 12 Juli ini, dunia bergetar. Kalau kalian pikir drama di perempat final kemarin sudah gila, kalian belum lihat apa-apa. Prancis menantang Spanyol. Inggris, iya si raja overklaim pujaan media itu, bentrok dengan Argentina. 4 raksasa, tanpa kuda hitam, tanpa tim kejutan yang cuma numpang lewat cari sensasi. Ini murni adu mekanik, adu gengsi, dan adu ego level dewa. Pertanyaannya sekarang, skenario final gila macam apa yang sedang disiapkan semesta untuk kita? Apakah kita akan melihat partai puncak laga ulangan yang bikin server internet jebol atau final romantis yang bikin kita semua merinding terharu? Siapkan kopi kalian, duduk yang manis, dan jangan berkedip karena kita akan bongkar habis-habisan sisi paling gelap, paling pedas, dan paling epik dari 4 penguasa terakhir Piala Dunia 2026. Sebelum kita mengupas tuntas menu utama yang panas ini, mari kita tertawakan sejenak nasib tragis para tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. 3 negara raksasa yang bikin pesta mewah, tapi mereka sendiri yang diusir dari klub malamnya. Semuanya kandas berantakan di babak 16 besar. Uang triliunan digelontorkan untuk membangun stadion megah, tapi sayangnya mereka lupa membeli hal yang paling krusial, mental juara. Tuan rumah cuma bisa gigit jari menonton dari bangku penonton. Jadi, mari kita lupakan mereka dan fokus pada kasta tertinggi sepak bola yang sesungguhnya. 4 tim yang tersisa di semifinal ini benar-benar bukan kaleng-kaleng. Coba perhatikan baik-baik, mereka adalah 4 tim teratas di ranking FIFA. Ini fenomena yang sangat langka. Biasanya selalu ada 1 tim mediocre yang beruntung masuk semifinal cuma untuk dibantai. Tapi kali ini, tidak ada ruang untuk keajaiban murahan ala dongeng Cinderella. Ini adalah turnamennya para gladiator berdarah dingin, di mana setiap kesalahan kecil akan dihukum dengan kekalahan memalukan. Kita mulai dari partai semifinal pertama yang dijamin bakal bikin bulu kuduk berdiri, Spanyol melawan Prancis. Ini bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa, ini adalah benturan 2 ideologi sepak bola yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita punya tim nasional Spanyol. Tim yang di masa lalu pernah bikin kita semua ngantuk setengah mati dengan gaya tiki-taka muter-muter nggak jelas, ngoper sana-sini tapi miskin tembakan. Tapi Spanyol yang kita lihat sekarang adalah monster yang sepenuhnya berbeda. Anak-anak muda seperti Lamine Yamal dan kawan-kawan datang dengan sepak bola direct yang sangat mematikan, elegan, dan beracun bagi pertahanan lawan. Mereka baru saja mengirim tim emas Belgia pulang kampung dengan tangisan. Tapi ingat, Spanyol ini punya satu kelemahan fatal. Mereka kadang terlalu asyik menguasai bola sampai lupa cara bertahan kalau terkena serangan balik kilat. Dan coba tebak, siapa raja serangan balik paling kejam, paling sadis, dan paling mematikan di dunia saat ini? Ya, siapa lagi kalau bukan Prancis? Mari kita jujur dan buka-bukaan saja, taktik tim nasional Prancis itu kadang ngeboseninnya minta ampun. Kalian bisa menonton mereka bermain jelek selama 80 menit, kelihatan malas-malasan, seolah tidak ada niat untuk menang. Tapi, begitu bek lawan lengah sedetik saja, Kylian Mbappe bakal berlari mengalahkan kecepatan cahaya, menusuk pertahanan dan boom, kelar sudah hidup lawan hari itu juga. Prancis di turnamen besar itu ibarat kecoak nuklir sangat susah untuk dibunuh. Mereka sama sekali tidak peduli dengan yang namanya bermain cantik atau filosofi sepak bola. Mereka cuma peduli pada satu hal, kemenangan. Pertanyaan terbesarnya adalah, mampukah harmoni sepak bola Spanyol bertahan dari kelicikan dan kebrutalan fisik anak-anak Prancis? Kalau lini tengah Spanyol gagal mengunci suplai bola ke Mbappe dan Ousmane Dembele, bersiaplah melihat La Furia Roja pulang dengan kepala tertunduk lesu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam, karena kita masuk ke partai semifinal kedua yang tensinya lebih panas dari neraka bocor, Inggris melawan Argentina. Oh kawan, ini bukan sekadar berebut tiket final. Ini adalah perang ideologi, perang budaya, dan dendam sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah kalian ingat insiden tangan Tuhan Diego Maradona di tahun 1986? Atau ingatkah kalian pada kartu merah David Beckham di tahun 1998 yang membuat satu negara membencinya? Darah selalu mendidih dan sumpah serapah bertebaran kalau 2 negara ini bertemu. Mari kita bicarakan tim nasional Inggris terlebih dahulu, sebuah tim yang fans dan medianya adalah yang paling berisik dan paling overklaim sedunia.
Slogan "It's Coming Home" selalu bergema di mana-mana, padahal ujung-ujungnya pulangnya selalu ke pelukan penderitaan. Sepanjang turnamen ini, permainan mereka seringkali gerasak-gerusuk, tidak jelas polanya, dan bikin emosi siapapun yang menontonnya. Di perempat final kemarin melawan Norwegia saja, mereka harus memeras keringat sampai perpanjangan waktu. Beruntung mereka punya pemain seperti Jude Bellingham yang selalu jadi malaikat penyelamat. Tapi entah kenapa, seburuk apapun Inggris bermain, Dewi Fortuna sepertinya lagi naksir berat sama mereka tahun ini. Di sisi lain lapangan, menanti sang bos besar dari Amerika Selatan, Argentina. Sang juara bertahan yang perjalanannya selalu diwarnai bumbu-bumbu konspirasi dan drama tiada akhir. Coba lihat pertandingan mereka melawan Swiss kemarin. Mereka harus bersusah payah di babak perpanjangan waktu. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi, Argentina menjadi penerima manfaat dari keputusan VAR yang kontroversial, ditambah lagi, Swiss harus bermain dengan 10 orang. Hati-hati buat para pendukung tim Tango, jangan baper dan marah dulu. Ini fakta di lapangan. Tapi, lepas dari segala kontroversi itu, Argentina memang luar biasa jago memanfaatkan celah dan mental bertanding mereka terbuat dari titanium murni. Alexis McAllister, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez adalah mesin pembunuh berdarah dingin. Dan jangan lupakan bayang-bayang abadi Lionel Messi yang masih ada di sana mengatur ritme layaknya dewa penguasa lapangan. Pertanyaannya sekarang, apakah pertahanan Inggris yang sering tiba-tiba ngelawak sanggup menahan gempuran Argentina? Atau jangan-jangan ini momen epik di mana karma sejarah akhirnya berpihak pada Inggris? Dari dua laga gila ini, mari kita berkhayal liar tentang skenario partai final yang akan tersaji. Percayalah, apapun kombinasinya, ini akan jadi final paling bersejarah dalam 2 dekade terakhir. Skenario pertama, dan mungkin yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia di planet bumi ini, Argentina versus Prancis. Rematch Final Piala Dunia 2022. Kalau ini benar-benar terjadi, FIFA bisa-bisa mandi uang dari hak siar, dan server media sosial di seluruh dunia pasti meledak tak tersisa. Ini bukan lagi sekadar memperebutkan trofi emas seberat 6 kg kawan. Ini adalah tentang dendam kesumat seorang Kylian Mbappe yang belum tuntas. Ingat Qatar 4 tahun lalu? Mbappe sudah mencetak hat-trick, bermain layaknya orang kesetanan yang sendirian menggendong negaranya di punggung, tapi pada akhirnya dia harus menangis melihat Messi yang mengangkat piala. Dan jangan lupakan selebrasi tengil Emiliano Martinez yang mengolok-oloknya. Di tahun 2026 ini, Mbappe jelas datang dengan amarah yang mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia ingin balas dendam dengan cara paling brutal. Dia ingin merobek jala gawang Dibu Martinez berkali-kali dan membuktikan kepada dunia bahwa era Lionel Messi sudah benar-benar tamat digilas oleh kecepatannya. Laga ini bukan cuma soal adu taktik antara Lionel Scaloni yang jenius melawan Didier Deschamps yang super pragmatis. Ini soal harga diri yang terkoyak. Bayangkan Mbappe berlari membawa dendam selama 4 tahun, berhadapan langsung dengan skuad Argentina yang siap berdarah-darah, main kotor, dan melakukan tackle-tackle terbang demi mempertahankan kehormatan mereka sebagai raja dunia. Laga ulangan ini akan tercatat dalam buku sejarah emas sebagai pertarungan 2 era yang sama-sama menolak untuk mengalah. Persiapkan jantung kalian, siapkan obat penenang, karena laga ini dijamin akan jauh lebih epik, lebih kotor, dan lebih berdarah dari final di Stadion Lusail. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau ternyata semesta punya rencana yang jauh lebih puitis? Masuklah kita ke skenario kedua, final yang paling romantis, emosional, dan penuh filosofi. Argentina versus Spanyol. Kenapa gue sebut ini final romantis? Karena ini adalah kisah tentang asal-usul, tentang cinta pertama, dan tentang murid yang mencoba membunuh gurunya. Spanyol adalah negara yang membentuk, mengasah, dan membesarkan seorang Lionel Messi. La Masia di Barcelona adalah rahim sepak bola yang melahirkan legenda terbesar ini. Bayangkan betapa emosionalnya, betapa ironisnya, jika Messi di senjakala, karirnya harus mengangkat senjata melawan gaya sepak bola yang membesarkan namanya sendiri. Dan yang bikin skenario ini makin gila, kita akan melihat duel langsung antara sang dewa sepak bola dan pewaris tahta yang sedang naik daun. Spanyol akan mengurung Argentina dengan penguasaan bola, sementara Argentina akan menunggu satu momen keajaiban dari sang kapten. Kalau kalian pecinta sepak bola sejati, final Argentina melawan Spanyol adalah kepingan surga yang jatuh ke atas lapangan hijau. Ini bukan sekadar olahraga, ini adalah pertunjukan seni kelas tinggi yang bikin air mata menetes.
Lalu bagaimana dengan kemungkinan ketiga? Skenario final yang tidak kalah bikin darah tinggi, Prancis melawan Inggris. Perang 100 tahun jilid modern. Kalau ini sampai terjadi, siap-siap saja dunia maya dipenuhi lautan meme, siwar, dan ejekan brutal tanpa ampun. Inggris, yang selalu diagung-agungkan media mereka sendiri, yang selalu merasa sepak bola adalah milik mereka, berhadapan dengan Prancis, negara yang kesombongannya di atas lapangan seringkali tidak tertolong. Ini adalah bentrokan dua ego raksasa Eropa. Kalian bisa bayangkan media Inggris sudah menyiapkan headline "Football is finally coming home" sebelum peluit dibunyikan. Sementara pemain Prancis menatap mereka dengan tatapan meremehkan khas Paris. Dan jangan lupakan satu skenario terakhir yang bisa saja merusak semua prediksi. Spanyol melawan Inggris. Ulangan final Euro 2024. Momen di mana Inggris punya kesempatan untuk balas dendam karena mimpi mereka dihancurkan oleh gol telat Mikel Oyarzabal. Apakah Bellingham akhirnya bisa membuktikan dia lebih hebat dari Rodri dan kawan-kawan? Atau justru Inggris akan kembali membuktikan bahwa mereka memang bermental tempe ketika berhadapan dengan tim yang punya sistem permainan jelas dan mengalir seperti Spanyol? Kalau ini terjadi, bersiaplah melihat Spanyol memberi pelajaran gratis cara bermain bola kepada anak-anak Ratu Elizabeth. Apapun skenario yang akhirnya terjadi nanti, laga final di MetLife Stadium, New Jersey, akan menjadi saksi bisu atas runtuhnya sebuah dinasti atau lahirnya kerajaan baru yang absolut. Tidak ada lagi yang namanya tim kuda hitam yang bisa dijadikan kambing hitam. Tidak ada lagi keajaiban receh. 4 tim yang tersisa ini murni yang terbaik, terkuat, dan paling kejam dari yang terbaik. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan kelelahan fisik, jadwal padat, wasit curang, atau lapangan jelek. Di level alien seperti ini, taktik di atas kertas kadang sudah tidak relevan lagi. Yang tersisa di atas lapangan nanti hanyalah keberanian mental, seberapa tahan banting mereka, kelicikan murni, dan seberapa besar rasa lapar mereka untuk menolak kekalahan. Sekarang sebelum kalian menutup video ini dan lanjut scroll, hal lain yang gak penting, gue butuh kejujuran dari kalian semua. Coba tulis di kolom komentar di bawah tanpa membawa sentimen emosi berlebihan atau sekadar fanatisme buta. Menurut analisa tajam kalian, skenario final mana yang paling pantas, paling epik, dan paling masuk akal terjadi tahun ini? Apakah kalian lebih tergila-gila melihat Mbappe membalas dendam kesumatnya kepada Argentina dan membungkam Dibu Martinez? Atau justru kalian sangat menantikan keajaiban si anak ajaib Lamine Yamal menjegal langkah heroik Argentina di partai puncak? Atau jangan-jangan kalian punya nyali besar untuk bertaruh kalau timnas Inggris akhirnya nggak cuma modal bacot di media dan benar-benar bisa bawa pulang trofi emas itu dari tanah Amerika? Jatuhkan prediksi paling pedas, paling tajam, dan paling brutal kalian di bawah. Mari kita adu mekanik di kolom komentar. Gas kita debat sehat di bawah, sampai jumpa di video berikutnya.